جنة الفتوى والمن والرسوخ وصلاح الجسد والروح وتوبة النسوح والتعليم والتعلم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع إلى أرواح والدينا والديكم ووالدنا ووالدكم ووالد المسلمين ثم إلى أرواح أولياء وصلاح البلدة ثم محمد حبيب محمد بن عبد الله هدى الشيخ بكر بن سالم ومن عمر هذا المسجد وعابد الله فيه وحضر في هذا المجلس وساعد في عمارة هذا المعهد سابقا ولاحقا ونتغشى المغفرة وبركاتهم وسلاما وريما إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين المغضوب عليهم الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل من أحد يمشي على الماء إلا ابتلت قدماه كذلك صاحب الدنيا لا يسلم من الذنوب عن البيهقي. Apakah ada seseorang atau tidaklah ada seseorang yang ia berjalan di atas air kecuali kakinya akan basah. Kecai di air, pasti kakinya basah. Demikianlah orang yang cinta dunia, bergumul urusan dunia setiap saatnya, tidaklah ia selamat daripada dosa-dosa. Hadis ini menerangkan kepada kita untuk kita ini zuhud terhadap dunia, berhati-hati dan waspada terhadap dunia. Ya, dunia ini adalah sangat berbahaya, saudara. Untuk banyak sholat semua orang bisa mampu. Untuk banyak wirid, banyak yang mampu. Untuk zuhud daripada dunia, enggak semua mampu, saudara. Sehingga banyak orang yang terlena dalam kehidupan di atas dunia ini. Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan kehidupan di atas dunia ini dengan beberapa macam. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun. Ketahuilah bahwa kehidupan di dunia ini adalah permainan. Main-main, saudara. Masya Allah. Anak kecil itu kalau main monopoli. Tahu monopoli? Yang ada duitnya, kocok lagi, jalan lagi, nanti beli stasiun, dikocok lagi, paham nih? Jalan lagi, beli hotel. Oh? Anak kecil dapat duit banyak, aku kaya, aku punya ini, aku punya itu. Tapi kalau sudah dia tadi itu waras, kalau sudah tadi itu balik, dia ngerti, ya duitnya enggak laku. Kenapa? Mainan ternyata. Ya hanya beli apa? Beli stasiun digambar. Kenapa? Enggak ada wujudnya. Beli hotel digambar, enggak ada wujudnya. Begitulah kehidupan di atas dunia. Aku punya tanah sekian hektar. Aku punya tambak sekian hektar, aku punya gedung sekian tingkat, aku punya duit sekian triliun. Kalau mati, nggak laku duitnya. Tanahnya ternyata nggak wujud. Kenapa? Dia tinggal di 1/2 meter kali 2 meter. Kalau kena corona masuk peti, kan begitu. Lah kalau begitu, apa nilainya itu dunia? Main-main itu dunia. Jangan seperti anak kecil kita.
terlena dengan kehidupan dunia yang sifatnya main-main. Kemudian lahwun, lupa kehidupan dunia. Masih ingat nggak waktu disunat sampean nangis, berontak? Kehidupan dunia ini adalah main-main. Masya Allah. Wazina, kehidupan dunia ini hanya hiasan. Ada orang tua di make up kelihatan muda, asli muda atau palsu? Asli muda atau palsu? Wih, dari jauh bibirnya merah, ternyata dumble kalau deket. Kenapa? Karena hanya dihiasi hiasan. Wih, bungkusnya hebat, kotaknya hebat, ada pitanya, dibuka kelompen saudara. Itulah dunia. Kekacauan, kerusakan semuanya, tapi dihiasi dengan lampu yang keltap-keltip, jalan itu dan ini, tapi semuanya ternyata di atas tanah ini adalah tanah. Sampean hidup di atas tanah, tapi sampean aslinya dari bangunan ini semuanya di atas tanah. Pada hakikatnya adalah semuanya dari tanah, semen dari tanah, pasir dari tanah, batu bata dari tanah. Nanti semuanya akan rata, semuanya dengan inti sendiri juga akan menjadi tanah nanti. Paham ya? Hanya hiasan. Wa tafakhurun, bangga-banggaan. Wih. Wa tafakhurun, bangga-banggaan bainakum di antara kalian. Wa takathrun, dan banyak-banyakan fil amwali wal aulad, ada di jumlah harta dan anak. Bangga-banggaan anak. Anakku jadi profesor, anakku jadi ya. Jadi orang wali nggak apa-apa, jadi orang soleh. Profesor nggak tahu wudhu. Bangga-banggaan anak, bangga-banggaan harta. Yang dihitung nominal, bukan manfaatnya. Duitnya tambah banyak, amalnya tambah dikit. Itulah kehidupan dunia. Masya Allah. Karena itu jangan ada yang merasa hebat di atas dunia. Karena harta, karena anak-anaknya mempunyai titel, karena anak-anaknya menjadi pejabat. Jangan merasa itu semuanya. Fa amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiyal ma'wah. Adapun orang yang sudah melampaui batas, banyak dosa, wa athara al-hayata ad-dunya, dia lebih mementingkan kehidupan dunia, maka jahim, neraka jahim adalah menjadi tempatnya dia. Naudzubillah min dzalik. Masyaallah, mudah-mudahan selamat semuanya. Asy-Syaikh Abdul Hasan Syadzili, beliau pernah menggambarkan dunia itu begini. Ad-dunya ibnatu iblis. Faman khatabaha kathura taraddudu abiha ilaih. Fa in dakhala biha agama indahu bil kulliyah. Dunia ini putri iblis, anak perempuan iblis. Siapa yang meminang dunia, berarti bapaknya sebentar lagi akan sering datang. Kalau sudah kawin dengan dunia, berarti mertuanya akan tinggal bersama putrinya. Siapa bapaknya iblis? Siapa bapaknya dunia? Iblis. Mau jadi menantunya iblis ini? Gampang, kawin sama dunia. Ya sebelum kawin kan masih meminang, iya, tapi bakal sering disambangi sama iblis ini. Mantu.
Artinya udah kena terperangkap kalau sudah kamu cinta sama karena itu Nabi menggambarkan dunia ini adalah ashar min harud wa marud. Dunia ini adalah lebih menyihir daripada Harut dan Marut. Wih, luar biasa itu dunia. Na'udzubillah min dzalik. Terus bagaimana sikap kita di dunia? Ya zuhud. Ya zuhud. Al-ugala'u thalathatun. Kata Yahya bin Mu'ad, orang yang berakal di dunia, orang berakal, orang yang cerdas di dunia itu ada 3 macam. 3 macam tindakannya, sikapnya. Al-ugala'u thalathatun. Pertama, man tarakat dunya qabla an tatrukahu. Dia meninggalkan dunia sebelum dunia meninggalkan dia. Ente mau bawa ke kubur mobilnya ente? Jangan garasi di sana, tidak ada garasi. Hah? Mau kau bawa ke kuburan duitnya kamu? Enggak mungkin. Orang yang berakal meninggalkan dunia sebelum dunia meninggalkan dia. Yang punya duit banyak. Hah? 1 di antara 2 kamu. 1 di antara 2 kamu. Pertama, kamu meninggalkan dunia atau dunia meninggalkan kamu. Kalau kamu meninggalkan dunia, ya mungkin kamu mati atau kamu zuhud. Kalau dunia meninggalkan kamu, ya bangkrut. Bangkrut. Karena itu orang yang berakal, buat apa ini orang? Ini dunia bakal dimiliki sama orang lain, buat apa? Enggak, tak jadikan amal soleh. Begitu, wah ini orang agil, orang berakal itu. Yang kedua, wabana gabrahu gabla an yadkhulahu. Dia membangun kuburannya dengan amal soleh, dengan ibadah kepada Allah sebelum ia masuk ke dalamnya. Saya mau tanya sama sampean, berapa umurnya sekarang? 60 tahun, Be. Siap mati ente? Udah berapa kali khatam Quran? Udah berapa ribu rakaat sunnah? Udah berapa kali sholawat kepada Nabi? Masuk kuburan gak bawa amal? Ya kumpul dengan kalau jengking, Pak. Karena itu orang yang berakal yaitu dia membangun kuburannya bukan dengan maesan, tapi membangun kuburannya dengan amal-amal soleh supaya dia masuk ke dalam kuburannya dalam keadaan dia tadi itu berbahagia. Rabi'ah Adawiyah, seorang perempuan. Bu, seorang perempuan. Dia udah mempersiapkan kuburannya sebelum dia mati. Etika dia duduk ada di situ, ya Allah, ini bakal jadi kuburanku. Dihatamkan Quran 6.000 kali. Bu, 6.000 kali hatam di kuburannya. Habib Ahmad Al-Mawdhar ketika mengetahui itu kaget dia, ya Allah, ini perempuan, aku laki. Nggak boleh aku di bawahnya dia. Mempersiapkan kuburannya, dihatamkan Quran sampai ada menyatakan 7.000, ada menyatakan 12.000 kali. Lah saya sama sampean ini apa persiapannya? Masya Allah. Orang yang berakal adalah yang membangun kuburannya dengan memperbanyak amal soleh sebelum ia memasukinya. Yang ketiga, wa ardha khaliqahu qabla an yalqah, membuat ridha penciptanya sebelum ia menemuinya. Membuat ridha Tuhannya dengan dia tadi itu taat
menjauhi dalam bentuk segala bentuk maksiat sebelum ia menemuinya. Kenapa? Karena kalau udah mati berarti dia sebentar lagi akan menemui Tuhannya. Kalau Allah murka sama kita yang berarti kita akan diadab nantinya, Pak. Enggak gerak kuat kalau diadab sama Allah. Long manusia itu lemah. Wa khadiqal insanu dhaif. Nanti coba nanti. Dicoba. Latihan. Yang rokok nanti waktu ngedot rokok apinya kan tidak banyak ya, dikit ya. Conyoknya motornya lagi. Hah? Waduh nggak kuat Beb, kalau ke mata nggak kuat. Ya wes, tangan kamu. Kalau enggak masukkan hidung kamu. Gak mampu lah, api setitik nggak mampu, nekat mau diadabin neraka. Karena itu jangan main-main. Fama asbarukum 'alan nar. Seberapa sih kuatnya badan kamu? Kalau bahasa Jawa kedotnya kamu kalau diadab neraka Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Karena itu ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi yang mencela dunia ini banyak sekali. Banyak sekali. Dan itulah yang memang diajarkan oleh para rasul. Hati-hati kita berdunia, hati-hati. Oh, benar Pak, hati-hati Pak. Lah kapan kita bisa maju? Kalau memang umat Islam itu begini, itu dan itu, kan begitu. Najah awwalu hadil ummah bizuhdi. Ternyata umat-umat dahulu kok lebih hebat, kok lebih berhasil daripada umat sekarang ya. Orang Islam dulu kok lebih berhasil, itu karena mereka zuhud wa qasril amal, dan mereka tidak banyak harapan urusan dunia. Wa yahliku akhiru hadil ummah bil hirsi wa tulil amal. Ternyata banyak celaka, hancur mundur umat nih yang terakhir karena banyak tamak urusan dunia, ambisi urusan dunia, dan banyak rencana urusan dunia. Mana yang lebih hebat, dulu atau sekarang umat Islam? Dulu Imam Syafi'inya alim, kalau sekarang Imam Syafi'inya ya. Dulu Imam Ghazalinya alim, sekarang Ghazali keraton. Dulu Wali Songo bisa mengislamkan seluruh Jawa, sekarang wali ini Nabi Roda, tidak ketok belas. Kenapa bisa begitu? Mereka orang yang zuhud, mereka orang yang gasirul amal. Karena itu jangan mengukur keberhasilan itu adalah karena kamu itu bermunafasah, bersaing dalam urusan duniawi, kamu akan jatuh. Dunia ini nggak berharga di sisi Allah, kok inti buat untuk munafasah, inti buat untuk apa? Bersaing. Yo kalah kamu sama Qarun, kalah sama Fir'aun. Allah akan berikan dunia ini bukan untuk kamu, surga untuk kamu, saudara. Dunia ini adalah untuk kamu menjadi khalifatullah, kamu menjadi orang pilihan Allah. Dengan apa? Zuhud di atas dunia. Masya Allah. Dengarkan baik-baik. Nabi bersabda begini, man asbaha wad dunya akbaru hammih falaysa minallahi fi syai'in wa alzamallahu qalbahu arba' khisal. Siapa orang yang pagi semangatnya, pikirannya semuanya duniawi, melek langsung urusan duniawi, nggak punya nilai di sisi Allah, dan Allah akan menjadikan dia mempunyai 4 perkara yang tidak menyenangkan. Pertama apa? Hamman la yanqati'u anhu abada. Sumpek, gelisah setiap saatnya.
Oh iya Pak, ya saya kirim. Ya. Kring. Loh, belum dibayar itu deh. Kring. Makan. Wah, sampai keseratan kadang-kadang. Kadang-kadang di kamar mandi sampai ngesing, Pak. Iya, iya, iya. Sumpah orang ini. Nggak bisa tidur. Kenapa? Urusan duniawi. Bangun tidur urusan duniawi. Mimpi itu loh urusan duniawi. Sumpah yang tidak habis, yang selalu merundung dia. Yang kedua, apa kata Nabi? Orang kalau sudah urusannya duniawi, wa syughlan la yatafarraghu minhu abada, selalu sibuk, nggak pernah dia akan tenang. Selalu sibuk. Kadang-kadang Masya Allah, kamarnya AC gede, empuk kasurnya, nggak bisa tidur, sampai minum obat. Ya Allah, bener, nggak bisa tidur Pak. Pernah ada seorang raja, nggak bisa tidur ya. Padahal makanan komplit semuanya, nggak selera makan, stres. Stres. Kamar tidurnya Masya Allah istimewa, raja nggak bisa tidur. Akhirnya dia di atas, di istananya, di atas tingkat 2 atau tingkat 3 rumahnya, dia duduk di terasnya, duduk siang hari, malam nggak bisa tidur, capek dia, pusing. Kelihatan ada satu orang, dia nggak pakai sendal, kemudian buka bungkusannya, ada roti kering dimakan sama air, kelihatan nikmat gitu. Kemudian cari bayangan daripada dinding pagar istana, ada di situ, ngeleset di atas tanah situ tanpa alas, tiduran, tidur. Dilihat sama raja, enak orang itu makan ya, enak orang itu tidur ya. Padahal di atas tanah yang dimakan roti kering, ini makanan di dalam rumah nggak bisa masuk. Makanan di kamar di istana nggak bisa tidur. Panggil pegawai, Pak, pegawai sini, jaga orang itu tidur ya, sampai bangun. Setelah bangun suruh datang kepada saya. Siap tuan, jaga. Setelah bangun panggil raja. Panggil raja, raja, iya, masuk, ketemu sama raja. Enak yang kamu makan tadi? Enak. Dilihat rotinya atos. Tidur nyenyak kamu? Waduh, nyenyak betul. Akhirnya rajanya mengundurkan diri, wis nggak mau jadi raja, wis enak jadi ini ya tadi. Bisa tidur, bisa makan nikmat, bisa tidur nikmat, Masya Allah. Begitu. Yang berikutnya, wa fagran la yablughu ghinahu abada. Orang kalau sudah urusannya duniawi, mulai pagi bangun tidur, dia akan menjadi orang yang fakir, tidak pernah kaya. Dapat keuntungan 100 juta, 100 juta. Entar lagi transaksi lagi, utang lagi. Entar lagi urusan lagi, utang lagi. Nggak habis-habisnya. Selalu dia merasa, saya perlu duit, saya perlu duit, saya perlu duit. Sampai kapan? Beneran Nabi itu menyatakan, laukana libni Adam wadiyani min dhahab labtagha thalitha. Seandainya manusia itu punya isi jurang diisi min dhahab, emas, bukan kotak nih, jurang diisi emas, berapa ton itu? 2 lagi dia punya, bukan berarti dia mau tidur, bukan berarti istirahat. Labtagha thalithan, tambah semangat, ingin cari yang 3. Kalau perlu punya bumi semuanya, pingin beli langit.
Itu manusia. Ternyata wala yamla'u jawfa ibni Adam, tidak ada yang membuat perut manusia itu penuh, padahal perut manusia itu kecil. Kalau dibandingkan perutnya gajah, perutnya sapi, perutnya manusia kecil. Yang membuat perut manusia itu penuh artinya kenyang puas illa turab, kecuali kalau bercampur dengan tanah alias dud, mati. Nah, itulah manusia. Orang kalau urusannya pagi-pagi urusan duniawi, pikirannya duniawi, dia selalu fakir, dia tidak akan kaya selama-lamanya. Wa amalan la yablughu muntahahu abada. Dia selalu punya harapan yang tidak ada ujungnya. Ya Allah, berapa umurnya sampean ini, Pak? Kadang-kadang udah sakit nih, udah lumpuh, masih urusan dunia. Udah diinfus, masih transaksi, umurnya tinggal 2 jam. Begitu orang kalau sudah tamak sama dunia, jangan begitu, Pak. Hah? Nikmati yang Allah berikan daripada kesehatan kamu. Rizki lebih, jadikan amal soleh. Jangan mau terbelenggu dengan urusan duniawi, maka kamu hidup nikmat di atas dunia. Izhad fid dunya yuhibbukallah wazhad fima fi aidin nas yuhibbukan nas. Zuhudlah daripada dunia, Allah cinta sama kamu. Kepingin dijadikan orang yang dicintai oleh Allah? Pingin enggak jadi orang yang dicintai oleh Allah? Jadi wali, pingin enggak? Zuhud dunia. Wazhad fima fi aidin nas yuhibbukan nas. Zuhudlah kamu daripada yang dimiliki manusia, maka kamu akan dicintai manusia. Pingin dicintai manusia, jangan utik-utik dunianya. Ini kalau pengajian saya, sampean saya karcis, yang hadir beli karcis 10.000, kosong ini pengajian, Pak. Serius ya, Bu? Nggak ada yang mau hadir. Nggak ada yang mau hadir. Karena itu kalau ingin dicintai manusia, jangan utik-utik urusan dunianya. Wes, jangan minta bantuan sama manusia nanti. Kalau kepingin dicintai sama Allah, jangan cinta sama dunia. Begitu. Nah, ada satu raja. Dia tadi itu raja, Pak. Hartanya banyak, istananya megah luar biasa. Raja. Dihormati di mana-mana. Satu saat sakit, nggak bisa kentut, nggak bisa berak. Beberapa hari nggak bisa, perutnya udah nggak kuat. Akhirnya duduk pun nggak kuat, nggak mampu. Dokter manapun nggak bisa berusaha untuk menyembuhkan dia. Nggak bisa lah dengan usahanya menyembuhkan dia. Akhirnya buat sayembara, siapa yang bisa mengobati raja sampai sembuh akan diberikan segala permintaannya. Wah, disebar ada di mana-mana. Ada satu orang soleh yang zuhud dia, tak punya apa-apa, sendalnya jepit sisian lagi, yang satu kuning, yang satu merah misalnya. Akhirnya dia datang ke istana. Wah, di istana dijaga sama ada penjaganya. Pak, mau kemana? Mau ketemu raja. Ada apa? Ketemu raja. Yang ketemu raja kan orang konglomerat biasanya, orang-orang yang kaya begitu. Raja perlu sama aku. Perlu apa sama ente? Loh, raja kan sakit, katanya perlu untuk berobat. Oh, mau ngobati ente? Ya, silakan. Wah, 1 pintu, 2 pintu, sampai ketemu dengan rajanya. Raja udah nggak berdaya. Di situ ada semua orang-orang dekat raja ada di situ. Kemudian sampai di situ, raja ada pengumuman di mana-mana, ada spanduk di mana-mana, ada sayembara. Siapa yang bisa ngobati raja sampai sembuh akan diberi segala permintaannya. Iya, saya nggak kuat, kata dia. Iya, coba saya doakan raja, tapi saya punya permintaan, dikasih nggak? Iya, dikasih. Apa permintaan kamu? Permintaan saya jadi raja sampai jadi rakyat biasa.
Kalau sembuh saya yang jadi raja, sampean jadi rakyat biasa. Ini raja udah kelenger. Kata dia, jangan kamu wakil saya aja, kata dia. Kata dia, enggak, saya jadi raja, kamu jadi rakyat biasa. Kata raja, kalau begitu saya wakilnya kamu aja, kata. Enggak mau, kamu jadi rakyat biasa, saya jadi raja. Ya kalau begitu, kalau gimana kalau dibagi dua aja, saya raja barat, kamu raja timur. Kekuasaannya dibagi dua, enggak mau. Enggak ada bisa ditawar, ya udah, saya yang penting sembuh. Siapa saksinya? Semuanya saksikan ya, semuanya saksikan. Kalau saya saya sembuh karena sebab orang ini, saya jadi rakyat biasa dan orang ini jadi raja. Semua saksi ya, katanya, semua saksi, kasih air. Mules, perutnya sakit, muah, kentut sak keluar isinya, Pak. Ya, ternyata Masya Allah, walaupun raja kentutnya basin, Pak, sama dengan sampean. Isinya sama perutnya dengan isi perut sampai nggak ada bedanya. Ternyata yang di istana sama yang ada di gubuk sama ternyata. Keluar semuanya sembuh. Tunggu sama orang ini. Akhirnya rajanya kebetulan pegang janji. Saksikan wahai semua yang ada di sini, sesuai dengan janji saya. Kalau saya sembuh, dia menjadi raja, saya jadi rakyat biasa. Saya turun daripada tahta kerajaan orang ini jadi raja. Pak, silahkan Anda jadi raja sekarang, saya jadi rakyat Anda. Kata dia, enggak. Saya cuma guru. Enggak, kamu jadi raja tetap, saya enggak. Loh enggak Pak, ini sudah janji. Ini keputusan saya ini. Anda jadi raja saya sekarang, saya jadi rakyat Anda. Enggak mau, kata dia. Coba kalau sampean gimana? Enggak mau. Enggak bisa Pak. Lu enggak mau kok. Marah dia ini. Enggak mau. Lu kenapa kamu enggak mau? Enggak mau. Kerajaan kamu semuanya harganya dengan satu kentutan, kata dia. Ini raja kamu korbankan semuanya karena kamu enggak bisa kentut. Kemudian dengan sekali kentut kamu serahkan ini kerajaan. Berarti saya menerima kentut kamu, kata dia. Enggak mau kentut saya, kata dia. Masya Allah. Nah kalau kita kan senang dikentuti Pak ya. Karena itu dalam riwayat yang lain menyatakan man asbaha wa hammud dunya faqimatu mithil ma yakhruju min batnihi au kam. Dikatakan siapa orang yang dia tadi itu pagi urusan duniawi, tidak ada habis-habisnya, maka nilainya sama dengan yang keluar daripada perutnya. Apa? Emas, berlian, najis, basin, nggak punya nilai itu semuanya. Karena itu awas, hati-hati daripada dunia. Mudah-mudahan selamat semuanya daripada dunia. Amin, Allahumma amin. Untuk yang meninggal dunia, Haji Ahmad Munadi, ada Habib Umar Al-Muhdar, ada juga Yahya bin Abdullah Nawawi, dan semua yang meninggal dunia, keluarga kita semuanya, mudah-mudahan Allah terima semua amal kebaikannya. Allah ampuni segala kesalahan dan dosanya. Untuk yang sakit, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan. Insyaallah panjang umur, sehatul afiat zahir maupun batin. Yang sehat Allah jauhkan daripada segala penyakit zahir maupun batin. Yang ujian mudah-mudahan insyaallah sukses, ilmunya manfaat dunia sampai akhirat. Yang hamil mudah-mudahan insyaallah melahirkan dengan mudah, dan insyaallah anak yang akan dilahirkan dan seluruh anak kita jadikan anak yang saleh insyaallah. Ala hadini yakun yang saleh wa ila hadrat Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان.
لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان. ومن فتنة الشيطان. يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان. إحسانك القديم يا حنان يا منان. يا رحيم يا رحمن. يا غفور يا غفار. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، فإنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، ولك الحمد على ما قضيت. نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا. فتب علينا توبة واغفر لوالدينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع. أمين يا ربي اسمع فضلا وجودا منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل بالمصطفى الرسول نحظى بكل سولي عليه عد الحب وآله والصحب عدد طش السحب والحمد للإله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. Masih belum salaman ya. Insyaallah kalau sudah selesai corona salaman lagi nanti.